Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah memikirkannya baik-baik. Aku menerima tawaran Anda. 50 juta dolar untuk meninggalkan putra Anda. Sudah memikirkannya? Bukannya sebelumnya kamu bersikeras mengatakan bahwa kamu benar-benar mencintai Jiming dan bersumpah tidak akan pernah meninggalkannya? Permainan apa lagi yang sedang kamu mainkan dengan cara pura-pura menolak begini? 4 tahun lalu, karena sebuah insiden, aku menyelamatkan Gu Jiming yang mengalami kecelakaan mobil. Bangunlah. Cepat bangun. Tapi tidak kusangka, justru pria inilah yang menjerumuskanku ke jurang kesedihan yang tak berujung. Setelah hari-hari itu, aku merawatnya dengan sangat penuh perhatian, membantunya melakukan rehabilitasi, hingga dia sembuh total. Keadaannya sudah jauh lebih baik sekarang. Terima kasih sudah merawatku sampai sembuh. Apa yang kamu inginkan? Aku melakukannya dengan tulus. Aku tidak meminta imbalan. Kamu menyukaiku. Jadi ayo kita menikah. Begitulah akhirnya, kami menikah. Jiming, malam ini, dia selalu mengutamakan pekerjaan, seolah ingin tinggal di kantor setiap hari. Waktu yang dihabiskan di rumah bisa dihitung dengan jari. Aku pikir itu karena upayaku masih belum cukup. Asalkan, aku memberinya lebih banyak perhatian, dia pasti akan bisa melihat ketulusanku. Sampai suatu ketika, Jiming, Jiming, saat itulah aku baru menyadari, dia mengalami kecelakaan hanya karena ingin meluapkan amarah pada Lucisi dan menikah denganku, juga karena Lucisi telah menikah dengan orang lain. Dia ingin menggunakanku untuk melupakan wanita itu. Aku hanyalah seorang yatim piatu yang sebatang kara. Kita memang berasal dari dunia yang berbeda. Aku sudah terlalu percaya diri secara tidak sadar. Aku sudah menandatanganinya. Bagus. Kuharap kamu menepati ucapanmu. Ambil uang ini, segera pergi ke luar negeri, dan jangan pernah muncul lagi di hadapan Jiming. Setidaknya, setelah mendapatkan uang ini, meskipun aku berada di negeri orang yang asing, aku bisa membesarkanmu seorang diri. Ayo kemari, mari bersulang, bersulang. Nyonya Gu, kok kamu malah minum jus bukannya alkohol sih? Semuanya, hari ini semua berkat pahlawan besar kita. Karena desain direktur Lu, kita berhasil mendapatkan pesanan ME. Perusahaan cabang yang didirikan Presiden Gu sendiri, akhirnya bisa benar-benar mendapat posisi kuat di industri ini. Di hari yang penuh kegembiraan ini, jika hanya minum-minum saja rasanya sangat membosankan. Bagaimana kalau kita bermain sebuah permainan? Main apa? Putar botol. Siapapun yang ditunjuk botolnya, dia harus melakukan tarian pakaian lepas. Bagaimana menurut kalian? Boleh. Setuju, bagus. Hei, Menari, menari, ayo menari. Lepaskan pakaiannya, menari. Ayo lakukan. Dia sedang menggoda istrimu. Kamu masih bisa diam saja melihat ini. Jika berani main, maka harus berani menerima taruhan. Kalau dia tidak mau menari, dia tentu saja harus meminumnya. Kak Ming memang berjiwa besar. 4 tahun pernikahan kami, dia tidak pernah sekalipun di depan umum membelaku seperti ini. Seolah-olah aku hanyalah orang asing baginya. Baiklah, aku akan melakukannya.
Bagus. Wah, kakak ipar hebat juga ya. Tubuh yang indah itu, siapapun yang melihat, pasti akan sangat tergoda. Ayo kita lanjutkan lagi. Ayo Direktur Lu, tadi Nyonya Gu sudah memberikan contohnya. Jangan malu-malu. Menari, menari. Ayo menari. Lepaskan pakaiannya. Menari, ayo cepat. Aku ingin tahu siapa yang berani melakukannya. Ternyata, bukannya dia tidak tahu cara melindungi wanita, hanya saja karena bukan aku yang dilindunginya. Padahal Direktur Lu adalah pahlawan besar dalam pesta perayaan kita kali ini. Jika tidak ada dia, mana mungkin kita mendapat pesanan besar ini. Sudahlah, batalkan saja ya. Benar sekali, Presiden Gu. Direktur Lu telah berjasa besar. Apa rencana hadiahmu untuknya? Jangan katakan tidak ada apa-apa ya. Iya, betul itu. Hadiah seperti apa? Mari perlihatkan kepada kami juga. Tentu saja ada hadiahnya. Aku sudah mempersiapkannya sejak awal. Bos, benda ini warisan turun-temurun dari nenek saya, nilainya pasti lebih dari 300.000 dolar. Bos, saya benar-benar butuh uang ini untuk menyelamatkan seseorang. Ini sudah tidak bisa ditunda lagi. Saya hanya minta 300.000 dolar saja. Saya mohon kepada Anda, bos. Benda ini cantik sekali. Pasti sangat mahal kan? Sepertinya Presiden Gu benar-benar mencintai Direktur Lu. Waktu itu aku tidak sengaja menemukannya di acara lelang. Jadi aku membelinya. Kali ini, Sisi sudah sangat membantu perusahaan. Aku rasa tidak ada hadiah yang lebih baik dari ini. Jadi aku berikan saja kepada Sisi. Kalau dipikir-pikir, kamu juga punya andil dalam hadiah ini. Terima kasih, Presiden Gu. Aku sangat menyukainya. Gu Jiming, kamu? Kamu benar-benar keterlaluan. Suli, bersabarlah sedikit lagi. Kita akan segera pergi dari sini. Profesor Zaria, 7 hari lagi, aku akan datang melapor ke Royal Steinway College of Art. Nona Su, Sedang apa kamu di sini? Jiming bilang ini adalah peninggalan nenekmu. Artinya barang ini sangat berharga untukmu. Aku tidak ingin mengambil apa yang menjadi kesayangan orang lain. Aku datang untuk mengembalikannya padamu. Tumben sekali kamu berbaik hati. Jiming, Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak apa-apa? Saat Sisi tahu tusuk konde ini adalah peninggalan nenekmu, dia lebih baik tidak menerima hadiah ini. Demi memberikannya padamu, tapi kamu malah menggunakannya untuk melukai orang. Apa sebenarnya rencanamu itu? Aku tidak melakukannya. Beraninya kamu menyangkal, aku melihatnya sendiri. Bawa dia kembali, dan kurung di ruang bawah tanah. Tanpa izinku, jangan biarkan dia keluar. Dan satu hal lagi, jangan berikan dia makan. Pergi. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Gu Jiming, aku. Di perutku masih ada anakmu, Gu Jiming. Lepaskan aku. Keluarkan aku dari sini.
Lily? Lily? Mengapa kamu ada di sini? Aku sudah memeriksa rekaman pengawas klub, itu membuktikan bahwa Lu Sisi yang merencanakannya sendiri, makanya aku bergegas datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Di mana Gu Jiming? Dia masih menemani Lu Sisi. Meskipun dia adalah pelaku yang sebenarnya, dia tetap ingin menjaganya. Lily? Lily? Nyonya tidak makan atau minum sama sekali 2 hari ini, dan sudah ada tanda-tanda kehilangan anak. Kedepannya, Anda harus benar-benar ingat, hati-hati, hati-hati, dan sangat hati-hati, jangan sampai beliau terbentur sama sekali. Hamil? Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Apa ada gunanya memberitahumu? Memberitahumu kalau aku hamil, apa kamu akan percaya kalau aku tidak menyakiti cinta sejatimu itu? Masalah ini Sisi yang salah. Aku meminta maaf padamu atas namanya. Satu permintaan maaf dan kamu ingin menganggapnya selesai begitu saja? Sama seperti sebelumnya? Lalu kamu ingin bagaimana? Sisi memang agak egois, tapi kamu juga tahu, dia sudah menikah dan pernikahannya tidak bahagia, karena itulah dia sangat bergantung padaku. Dia menjebakmu, itu hanya karena dia merasa tidak aman saja. Kalau begitu nikahi saja dia. Kalian berdua bisa saling melindungi, dan semua orang bisa tenang. Apa yang kamu bicarakan? Kita berdua adalah orang yang sudah menikah. Ternyata kamu masih tahu kalau dirimu adalah orang yang sudah menikah. Baiklah. Aku tahu kamu banyak menderita. Aku akan pulang menemanimu malam ini. Setiap kali, selalu seperti ini. Baginya, pulang untuk menemaniku 1 malam saja, sudah merupakan. Tidak perlu. Pergilah temani Lu Sisi milikmu. Aku sudah bilang akan menemanimu, jadi aku akan melakukannya. Sekarang istirahatlah yang baik. Aku akan datang melihatmu nanti. Ali, Jiming, Ali, Ali, Ali. Nona Su, apa Anda tidak apa-apa? Ini salah saya karena tidak menjaga Mau-Mau dengan baik, hingga dia mengganggu Anda. Saya minta maaf. Mau-Mau sudah dibawa pulang. Mau-Mau? Kamu yang membawa anjing itu masuk. Jiming, Ini tidak ada hubungannya dengan Sisi aku, yang menyuruhnya membawa anjing itu ke sini. Sisi sedang terluka, dan dia bosan beristirahat di rumah. Aku hanya ingin dia ada hiburan saja. Kamu tahu betul, aku punya alergi bulu anjing yang sangat parah, tapi kamu masih menyuruhnya membawa anjing ke dalam rumah? Mana aku tahu. Aku pikir itu hanya alergi biasa saja. Siapa yang sangka akan separah ini? Alergi biasa? Gu Jiming, apakah kamu tahu bahwa alergi parah bisa membuat nyawa seseorang melayang? Lagi pula, di perutku? Di dalam perutku ada anakmu. Cukup. Aku sudah menyuruh Sisi membawa anjingnya pulang. Cukup sampai di sini urusan ini. Keluar. Aku tidak ingin melihat kalian. Keluar. Keluar. Ternyata, antara cinta dan tidak, selalu terlihat sangat jelas. Hanya saja aku yang dulu tidak pernah mau mengakuinya. Sisi, kamu hebat juga. Mempermainkan Nyonya Gu itu seperti anjing, dan Tuan Muda Gu sama sekali tidak marah. siapa itu Nyonya Gu? Dia hanyalah yatim piatu tak punya orang tua. Berasal dari kelas bawah, bahkan membawakan sepatu kita saja dia tidak layak. Aku ingin dia tahu bahwa akulah wanita idaman Gu Jiming yang sebenarnya.
Asalkan aku bersedia bercerai dan memberi tanda pada Gu Jiming, dia pasti akan sangat senang menendang Suli, lalu segera menikahiku. Memang sisi kita ini sangat berbakat. Apa yang dikatakan Lu Sisi memang benar. Asalkan dia memberi tanda pada Gu Jiming, maka pernikahan 4 tahunku dengan Gu Jiming di matanya akan menjadi tidak ada harganya sama sekali. Suli, kamu mendengar semuanya? Apa yang mau kamu lakukan? Apa katamu? Jangan mendekat. Lepaskan. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Aku benar-benar muak melihat wajahmu ini. Kebetulan hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Lepaskan. Lepaskan aku. Hari ini, aku akan membuat wajahmu menjadi hancur, biar kulihat apakah Gu Jiming masih sudi hidup bersamamu. Lu Sisi, kamu akan menyesali perbuatanmu. Hari ini, Hahaha, menyesal? Cuy, Suli, apa sampai sekarang kamu masih berpikir kalau Gu Jiming akan membelamu? Akulah teman masa kecilnya, orang yang paling dia cintai. Hari ini, meskipun aku di sini untuk menghabisimu, dia sama sekali tidak akan menyalahkanku. Tidak percaya? Mari kita lihat saja nanti. Pukul dia. 1, 2, 3. Sembilan puluh 99, 100. Apa yang kalian lakukan? Bukankah katamu ingin pergi ke luar negeri? Kenapa belum pergi juga? Kamu tidak mungkin berubah pikiran dan berniat menggoda putraku lagi, kan? Nyonya Gu, Anda salah paham. Visanya belum keluar. Aku akan pergi setelah visanya selesai. Tak peduli kamu tulus atau berpura-pura, menyesal sekarang pun sudah tidak ada gunanya. Apakah ini karena Anda membohonginya untuk menandatangani ini, atau atas inisiatifnya sendiri? Apakah itu penting? Apapun itu, orang dengan asal-usul sepertimu tidak layak untuk bersanding dengan putraku. Hanya putri bangsawan seperti Nona Lu yang pantas menjadi jodoh keluarga-keluargaku kami. Tentu saja, bagaimanapun juga. Akhirnya aku memang harus pergi. Kamu mau pergi kemana? Kamu mau pergi kemana? Apa? Bukan apa-apa. Ibu pimpinan sedang sibuk, jadi aku menyuruhnya pergi duluan. X benar. Aku lihat kondisi Suli sudah tidak apa-apa, jadi aku pergi dulu ya. Sakit ya? Sisi salah karena telah memukulmu. Aku juga sudah menasehatinya. Jadi jangan simpan dalam hati ya. Sudah menasehatinya. Dia tidak hanya memukulku beberapa kali, dia mencoba menghabisiku dengan vas bunga itu. Dengan kalimatmu yang begitu ringan itu, apa kamu ingin masalah ini selesai begitu saja? Jangan bicara sembarangan. Hati Sisi sangat tulus. Mana mungkin dia orang yang seperti kamu katakan. Dia itu hanya sedang cemburu sesaat saja dan kehilangan kesadaran sesaat. Entah dia orang seperti itu atau bukan, mari kita dengarkan bersama. Nyonya Gu apanya? Dia hanya yatim piatu yang tidak punya orang tua, dari kalangan bawah pula, bahkan tidak pantas untuk menyentuh kaki kita. Aku ingin dia sadar bahwa akulah wanita idaman Gu Jiming sesungguhnya. Aku sudah tahu dari awal kamu akan selalu membelanya tanpa syarat.
Tidak masalah, aku sudah merekam pembicaraan ini. Bagaimana kebenaran sebenarnya tentang apa yang mereka lakukan kepadaku di dalam kamar mandi? Semuanya tanpa terlewatkan, satu kata pun akan diperdengarkan di pengadilan. Suli, jangan terus mendesak begitu. Sisi, itu cuma memukulmu beberapa kali saja? Apa kamu harus membawanya ke pengadilan hanya untuk mempermalukannya? Iya kan? Hanya memukulku beberapa kali? Gu Jiming, kamu sangat tahu bahwa aku sedang mengandung anakmu. Yang kamu sebut beberapa pukulan itu, bisa saja membuat aku dan bayiku ini tiada bersamaan. Tapi kenyataannya sekarang kamu baik-baik saja kan? Kalau Sisi sampai punya catatan kriminal, seluruh hidupnya akan hancur. Suli, asalkan kamu berjanji padaku untuk tidak menuntutnya. Aku akan kembali tinggal di sini. Bahkan kita bisa punya banyak anak lagi. Bagaimana? Keluar, aku tidak mau melihatmu. Cepat keluar dari sini. Keluar, Cobalah untuk tenang. keluar. Ponselmu biar aku yang simpan dulu. Hubungi aku kalau pikiranmu sudah jernih. Selamat Nona Su, visa Anda sudah jadi. Segalanya sudah siap. Bayi ini, Mama akan membawamu pergi dari sini ke tempat yang penuh dengan seni. Kelak, kita tidak akan pernah kembali lagi. Nona Su. Begitu terburu-buru, mau pergi kemana? Bukan urusanmu. Keberuntunganmu sungguh luar biasa. Sudah beberapa kali tapi belum juga hilang sampah di perutmu itu. Apa kamu pikir aku akan membiarkanmu melahirkan anak dari Gu Jiming? Wanita tak tahu malu. Orang sepertimu mana pantas mengandung anak dari kakak Jiming? Habislah kau. Bersama dengan anak harammu itu, pergilah kalian semua. Jangan. Kak Sisi, gawat. Presiden gue datang kemari. Apa? Sisi, Ali, Gu Jiming. Jiming, selamatkan aku. Aku sangat takut. lepaskan mereka. Lepaskan mereka. Melepaskan mereka? Itu tergantung siapa yang ingin Anda selamatkan. Pilih satu di antara dua. Hari ini, Anda hanya bisa membawa pergi satu orang. Jiming, selamatkan bayi di dalam perutku. Selamatkan anak kita. Bagaimana? Sudah dipertimbangkan? Atau Anda ingin mereka berdua? Tiada di sini? Jangan. Sisi, saya pilih Sisi. Sisi, Jiming. Aku merasa sangat tidak enak. Sisi, Sisi, Sisi. Jiming, aku memberikan cintaku sepenuhnya selama 4 tahun, namun yang kudapatkan hanyalah sikap dingin dan pengabaianmu berkali-kali. Mulai detik ini, urusan kita selesai. Aku tidak akan pernah mencintaimu lagi. Gu Jiming,
Suli, kamu sudah sadar? Anakku? Di mana anakku? Anaknya tidak bisa diselamatkan. Kenapa kalian harus merenggut satu-satunya keluargaku? Kenapa? Anakku? Anakku? Jangan emosi dulu. Sebentar lagi harus operasi. Kamu harus menghemat tenaga. Sisi mengalami syok, terjebak dalam mimpi buruk dan tidak bisa bangun. Sang guru bilang, harus menggunakan plasenta bayi segar sebagai obat untuk menyelamatkannya. Jadi, saya hanya bisa mengambil plasenta bayi yang sudah terbentuk di dalam tubuhmu. Untuk menjaga khasiat obatnya, nanti tidak akan dilakukan pembiusan. Tahanlah sedikit. Apa katamu? Gu Jiming? Aku mohon. Gu Jiming? Lepaskan? Lepaskan? Lepaskan aku. Pulihkanlah kesehatanmu dengan baik. Aku sudah berjanji padamu. Setelah ini, aku akan pindah kembali ke rumah. Aku akan tepati janjiku. Itu tidak perlu lagi. Gu Jiming? Aku membencimu. Seumur hidupku, aku tidak ingin melihatmu lagi. Persiapannya sangat mendadak, jangan keberatan. Aku sangat menyukainya. Aku akan menjadi seorang ibu. Aku memiliki anak dengan Aming. Sayang, ibu minta maaf padamu. Ibu tidak melindungimu dengan baik. Kamu sangat kecewa pada ibu, kan? Kuharap kamu terlahir kembali di keluarga yang baik, yang memiliki ayah dan ibu yang lebih mencintaimu. Gu Jiming, anggap saja ini adalah hadiah terakhir yang aku berikan untukmu. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi menjadi penghalang di antara dirimu dan Lu Sisi. Kuharap kalian bahagia selamanya.
Semoga kamu tidak akan menyesal. Jiming, Terima kasih. Jiming, Anda kenapa? Aneh sekali. Penyakit lambungku. Sudah lama sekali tidak pernah kambuh. Jangan minum yang dingin-dingin, tidak baik untuk perut. Kalau sudah sakit nanti, yang merasakannya kan dirimu sendiri. Dulu biasanya Ali yang mengurus dietku. Beberapa waktu belakangan ini, apa? Ali pernah datang ke kantor? Tidak ada sama sekali. Dia benar-benar sudah merasa hebat sekarang? Sudah selama ini. Apa dia masih merajuk padaku? Apa dia tidak takut jika karena kemarahanku, aku benar-benar akan menceraikannya? Jiming, Apa selama berhari-hari ini, dia tidak membawa ponselnya? Pantas saja satu panggilan telepon pun tidak ada. ponsel Nonasu kenapa ada di sini? Aku sudah menyita ponselnya. Apa dia tidak tahu caranya sedikit berusaha? Apa dia tidak tahu cara datang dan memohon padaku? Benar-benar orang yang sangat membosankan. Jiming, Tidak bisa. Aku harus pulang dan melihat keadaannya. Jiming, Ali. Ali. Ali, apa kamu di rumah? Ali. Jiming, Suli. Suli. Jiming, Suli. Sudah tidak perlu lagi. Gu Jiming, aku membencimu. Sepanjang hidupku ini, aku tidak ingin melihatmu lagi. Suli, kamu begitu mencintaiku. Mustahil kamu benar-benar membenciku. Kamu hanya bicara saja. Jangan kira dengan bermain menghilang seperti ini, aku akan merasa khawatir padamu. Jangan bermimpi. Jika kamu sanggup, jangan pernah kembali lagi. Benda apa ini? Surat perceraian? surat perceraian? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku tidak pernah menandatanganinya. Perjanjian cerai? Ya, perjanjian cerai. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku tidak pernah menandatanganinya. Jiming, kamu jangan cemas dulu. Dulu, bagaimanapun caramu memperlakukan Kak Su, dia akan selalu datang padamu secara sukarela. Dengan wataknya, bagaimana mungkin dia berinisiatif meminta cerai? Menurutku, dia hanya melakukan ini demi mencari perhatianmu. Ini hanyalah taktik yang dia mainkan. Benar. Ucapanmu benar. Suli, jangan kira dengan memainkan trik seperti ini kepadaku, kamu bisa mengancamku. Jika kamu benar-benar berani bercerai, aku pasti tidak akan memintamu untuk tetap tinggal. Jiming, Kenapa hatiku merasa sangat gelisah seperti ini? Apakah aku benar-benar akan kehilangan dirinya? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Jiming, Jiming.
Ini cincin favoritnya. Cincin ini, awalnya persiapan pernikahan sangat mendesak. Aku tidak ada suasana hati untuk memilihkan cincin untuknya. Jadi aku menyuruh Lu Ye untuk membelinya secara sembarang. Tak disangka dia sangat menjaganya seperti barang berharga. Aku sangat menyukainya. Ini barang yang paling dia sukai. Mungkinkah dia benar-benar tidak menginginkanku lagi? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya dia akan meninggalkan aku seperti ini. Aku tidak percaya. Aku harus pergi menanyakannya. Apa yang terjadi ini? Ma, Suli menghilang. Dia meninggalkanku. Surat perjanjian cerai palsu. Dan membawa pergi semua barangnya. Dia pergi meninggalkan rumah. Apa maksudmu pergi dari rumah? Aku memberinya 50 juta dolar. Dan dia pergi begitu saja dengan membawa uang itu. Apa? Surat perjanjian cerai itu tidak palsu. Itu aku sendiri yang memberikannya kepadamu. Dan kamu sendiri yang telah menandatanganinya. Mungkinkah kamu sudah lupa? Urusanmu dengan Lu-Sisi sekarang sudah tersebar luas di mana-mana dan memberikan pengaruh buruk bagi perusahaan. Tidakkah kamu berencana untuk menanganinya? Pasti Suli yang memintamu ke sini kan? Selain cemburu buta setiap hari, apalagi yang bisa dia lakukan? Beritahu dia, suruh dia diam di rumah dengan baik. Jangan terus membuat masalah di mana-mana. Aku sudah cukup sibuk. Jiming, Aku sama sekali tidak tahu tentang surat perjanjian cerai itu. Mama memberinya 50 juta dolar dan membohongiku untuk menandatangani perjanjian cerai itu. Apa niat sebenarnya yang Mama rencanakan? Dia adalah istriku. Apa hak Mama menyuruhnya pergi? Aku memang tidak menyukainya. Tapi selain memberinya sejumlah uang, aku tidak melakukan hal lainnya. Orang yang benar-benar mengusirnya adalah kamu sendiri. Orang yang sebenarnya mengusirnya adalah kamu sendiri. Apa? Sejak kamu membawanya kembali ke keluargaku, setiap momen kebersamaanmu dengannya, aku sebagai ibumu, sudah melihat semuanya. Walaupun kamu sudah menikah dengan Suli, tapi kamu tidak pernah membawanya menghadiri acara formal, atau acara sosial apapun. Jiming? Apakah Anda ingin pergi keluar? Perlukah saya menemani Anda? Tidak perlu. Anda tidak mengerti apa-apa. Pergi pun hanya akan merepotkan saja. Begitu Lu-Sisi kembali, kamu langsung merasa sangat tidak sabar membawanya keliling dunia tampil serasi berdua. Sebaliknya bagi Suli, dia dengan sepenuh hati demi dirimu, mencoba melakukan segala hal, tapi bagaimana denganmu? Tidak pernah sedikit pun menatap ke arahnya. Turunkan barangnya. Latar belakang keluarganya memang tidak layak bagi keluarga Gu kita, namun jika kamu benar-benar tulus menyukainya, mana mungkin aku sebagai seorang ibu akan tega hati memisahkan kalian yang saling mencintai? Justru karena melihat sikap acuh tak acuhmu itu, aku baru merasa yakin bahwa bagimu, dia hanyalah peran yang tidak penting sama sekali. Makanya aku merasa begitu tenang dan benar saat mengusirnya dari rumah. Siapa bilang dia itu tokoh yang tidak berarti? Bukan, dia tidak seperti itu. Aku hanya terlalu sibuk, sampai tidak sempat mengurus rumah tangga ini. Tapi kamu juga tidak bisa memutuskan semuanya sendiri. Aku tidak pernah terpikir untuk bercerai dengannya. Aku akui selama bertahun-tahun ini, aku telah mengabaikannya. Tapi Ali adalah orang yang paling pengertian, dia pasti akan memahamimu. Apa dasarmu berpikir bahwa dia harus memahamimu? Pernahkah kamu berpikir, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Seorang istri, atau hanya sebuah mesin yang terus melayanimu, tanpa pikiran, dan tanpa perasaan? Sudahlah, surat cerai sudah ditandatangani, orangnya juga sudah pergi. Sebagai penerus dari grupku, kamu juga harus segera bersiap.
untuk keluargaku kan? Bagi kamu, menemukan seorang wanita yang bisa membantu karirmu, itulah hal yang paling utama. Contohnya, wanita yang pernah membantumu mendapatkan kerjasama dengan grup MI. Ternyata selama ini, aku terus-menerus menyakitinya. Jiming, apa yang dikatakan Bibi benar sekali. Dengan latar belakangmu itu, sudah seharusnya mencari seorang istri yang berguna bagi kariermu sendiri. Jiming, Suli itu, dia tidak bisa apa-apa. Kamu sudah menghidupinya selama 4 tahun, balas budi karena dia menyelamatkanmu dulu, seharusnya sudah lunas sejak lama. Hanya akulah orang yang paling cocok untukmu. Apa yang kau lakukan? Jangan lupa, kantor cabang perusahaan berhasil berkat draft desainku sehingga bisa dengan grup MI menandatangani kontrak besar. Jiming, akulah satu-satunya wanita yang berguna bagi kariermu dan juga orang yang pantas bersamamu berdiri di puncak tertinggi. Jangan lupa, kau adalah pria yang sudah berkeluarga. Lalu kenapa? Hanya dengan satu kata darimu, aku bisa bercerai kapan saja, lalu menikah denganmu. Jiming, dulu saat aku pergi ke luar negeri untuk menikah, itu semua karena aku kesal padamu. Di hatiku masih ada kamu. Lagi pula, bukankah kau juga merasakan hal yang sama? Kau berani bilang kalau kau tidak mencintaiku? Jika kau tidak mencintaiku, mana mungkin dulu bisa begitu saat mendengar kabar aku akan menikah, sampai patah hati dan mengalami kecelakaan? Jika kau tidak mencintaiku, mana mungkin karena aku, kau berulang kali mengabaikan Suli? Jiming, akulah saja, bahwa yang paling kau cintai hanyalah aku. Jiming, mari kita beri diri masing-masing satu kesempatan lagi ya. Empat tahun menikah dengan Gu Jiming, aku menolak seniman top internasional undangan Profesor Lin, melepaskan kesempatan untuk menjadi muridnya, sepenuh hati mencurahkan segalanya padanya, namun yang didapat hanyalah pengkhianatan dan kekecewaan berulang kali. Syukurlah, sekarang semuanya bisa dimulai dari awal lagi. Hai kawan, hari ini adalah pembukaan pameran seni kampus. Mau masuk dan melihat-lihat tidak? Ayo pergi bersama. Shenwei memang layak disebut aula seni tingkat atas, ternyata memiliki begitu banyak koleksi mahakarya langka. Sadar, ayo sadar. Bukankah ini lukisanku? Dulu, demi mengobati penyakit Gu Jiming, semua harta di rumah yang bisa dijual sudah terjual. Bahkan lukisan ini pun aku titipkan pada seniorku di fakultas untuk dijual. Kenapa bisa ada di sini? Lukisan ini kuberi nama Kisah. Karena lukisan ini memiliki banyak kisah, namun sekarang mungkin harus diubah. Namanya menjadi Kelahiran Kembali. Tong Jinian, sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Profesor Lin, Untuk menyambut kedatanganmu,
Saya sengaja mengadakan pameran lukisan ini, berharap Anda dapat melupakan semua ketidakbahagiaan di masa lalu. Di dalam aula megah ini, temukan kembali kelahiran kembali. Apakah ini pameran lukisan yang secara khusus Anda selenggarakan untukku? Kalau bukan untukmu, menurutmu siapa yang sudah membeli lukisan ini? Ternyata Anda. Tentu saja bukan, tapi memang aku. Karya Anda yang satu ini memang masih tampak sangat muda. Jika dipasarkan secara bebas, akan sangat sulit untuk laku. Dulu Jinian membelinya dengan uang pribadi untuk membantumu melalui masa sulit, agar Anda bisa terus berkarya. Jadi, sebenarnya seperti itu ya? Justru karena itulah, aku jadi punya kesempatan melihat lukisan ini yang selama ini menjadi koleksi berharganya di rumah. Aku sangat menyukai gaya kreatif pada lukisan ini, sehingga aku terus menanyakan kepadanya siapa sebenarnya seniman pembuatnya. Ini juga menjadi alasanku, setelah bertahun-tahun lamanya, mengapa aku sangat bersikeras ingin memintamu menjadi mahasiswaku. Aku percaya kepadamu bahwa kamu pasti akan mencapai tingkat artistik yang jauh lebih tinggi lagi. Profesor Lin, terima kasih banyak atas apresiasi Anda kepadaku. Senior Song, aku juga berterima kasih atas segala bantuanmu selama ini. Sama-sama. Suli, aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun. Sekarang, akhirnya penantianku tidak sia-sia. Senior, mengapa kamu melihatku seperti itu? Tidak ada apa-apa. Suli, selamat bergabung bersama kami. Kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun untuk merebutmu lagi dari sisiku. Aku ingat saat dulu kita belajar di universitas yang sama. Kamu adalah sosok idola di kampus, banyak sekali gadis yang menyukaimu. Benarkah? Lalu kenapa kamu tidak menyukaiku? Waktu itu aku sangat bodoh sih, malah menyukai seseorang yang sama sekali tidak menyukaiku. Aku mengerahkan seluruh energiku hanya untuknya. Mana aku tahu? Ternyata dia sama sekali tidak peduli. Mungkin orang yang biasa-biasa saja sepertiku ini seharusnya sudah sadar diri sejak lama. Jangan bicara begitu. Di mataku, kamu akan selalu dan selamanya menjadi bintang bercahaya, yang paling terang benderang. Suli, bagaimana kalau kita mencobanya? Apa? Jadilah pacarku. Jangan bercanda, Kak. Kita hanyalah sekadar mantan teman kampus. Dipikir-pikir, kalau bukan karena kakak membantuku menjual lukisan dulu, kita bahkan tidak pernah bertegur sapa. Bagiku, lebih dari sekadar teman kampus. Kamu adalah gadis di sekolah itu, yang selalu ingin berusaha menjadi yang nomor satu. Demi sebuah lukisan, kamu sampai mengurung diri di studio berhari-hari lamanya? Ternyata, diriku yang dulu sangat penuh dengan semangat. Suli, alasan aku tidak mengungkapkannya dulu adalah karena kamu masih bersama Gu Jiming. Tapi sekarang kalian sudah berpisah, jadi kenapa tidak coba bersamaku saja? Ada pepatah yang mengatakan, cara terbaik untuk melupakan masa lalu adalah dengan memulai hubungan yang baru. Bukan begitu? Tapi, sepertinya ini tidak adil bagimu. Tidak masalah. Aku, Song Jinian, dengan tulus hati selalu bersedia menjadi tempatmu bersandar. Kamu membuat rumah ini terlihat sangat nyaman. Sepertinya kamu orang yang pandai menikmati hidup. Tentu saja, mau makan apa?
Malam ini biarkan aku menunjukkan kebolehanku padamu. Boleh juga. Tapi, kita buat kesepakatan dulu. Aku belum setuju jadi pacarmu. Kita hanya mencoba, saling mengenal dulu. Baiklah, semua terserah padamu. Aku bantu ya. Tidak perlu. Dapur adalah medan perang bagi pria. Tugasmu sekarang hanyalah mencuci tanganmu sampai bersih. Halo Jiming. Apa kamu sudah pulang? Ada apa? Aku tidak pulang. Tapi aku sudah masak banyak makanan kesukaanmu. Memangnya kalau aku tidak pulang, kamu jadi tidak perlu makan. Jangan bicara seolah-olah kamu sudah melakukan banyak hal untukku. Aku sedang sibuk. Aku tutup teleponnya. Jiming, Ji. Masakan yang sempurna luar dan dalam. Kenapa? Ini? Apa-apaan ini? Selamat ulang tahun. Ini ulang tahunmu, yang ke-21. Aku sudah berumur 25 tahun. Saat usiamu 21 tahun, kamu berdiri di atas panggung penghargaan, sangat memukau. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Setiap tahun setelahnya, aku selalu menyiapkan hadiah untukmu. Hanya saja saat itu aku takut akan membuatmu terganggu, jadi aku tidak pernah memberikannya. Kini karena kamu sudah kembali sendiri, hal itu juga membuatku memiliki hak untuk memberikan hadiah ini. Ternyata, selama 4 tahun aku mengikuti Gu Jiming, ada seseorang yang menyukaiku dalam diam selama 4 tahun. Dia bilang aku hebat, mandiri, tangguh, dan memukau. Hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh Gu Jiming, dia bisa melihat semuanya. Lukisanmu cukup bagus, Suli. Suli, Ada apa, Guru? aku ingat dulu kamu adalah perancang busana di cabang grupku kan? Benar, tetapi aku sudah memutus kontrak dengan perusahaan itu. Apakah ada masalah? Perusahaanmu sudah keterlaluan, beraninya mereka menyerahkan draft desain yang tidak memiliki detail. Apakah mereka mencoba memeras biaya desain tambahan dariku? Bukankah ini... Desain sampah macam apa ini? Masih berani berada di grup M dengan hasil seperti ini? Dibuang ke tempat sampah pun tidak ada yang mau. Bukankah ini sketsa baju pengantin yang aku buat untuk grup MI? Anda? Anda adalah penanggung jawab grup MI? Aku dan Profesor Lin keduanya adalah pendiri grup MI. Pendiri bersama? Lusisi mencuri sketsaku dan berbohong padaku bahwa sketsaku tidak lulus. Tapi yang dia tidak tahu adalah, aku hanya memberikannya kerangka dasarnya saja tanpa menyertakan detail prosesnya. Aku ingin melihat bagaimana sang pahlawan penyelamat cabang ini menjelaskan kebohongan ini. Guru, senior, aku sama sekali tidak ada hubungan lagi dengan perusahaan itu. Selesaikan saja sebagaimana mestinya, tidak perlu mempertimbangkan perasaanku.
Jiming, Apa yang sedang kamu lakukan? Tuanku, apakah majalah itu begitu menarik? Hingga lebih menarik dariku? Kamu sedang memancing emosiku. Siapa yang menyuruhmu memakai baju ini? Gu Jiming. Padahal kamu sudah berjanji untuk bersamaku, tapi selama berhari-hari ini, kamu tetap tidak mau menyentuhku sama sekali. Sebenarnya apa maksudmu? Apakah di dalam hatimu masih ada Suli itu? Jangan bicara sembarangan. Kalau begitu, gunakan tindakanmu untuk membuktikannya padaku. Aku masih ada urusan. Jiming, Gu Jiming. Jiming? Apa aku terlihat cantik seperti ini? Jelas-jelas orang yang ingin kunikahi adalah Sisi. Tapi kenapa pikiranku dipenuhi oleh Suli? Apa aku benar-benar tanpa sadar sudah jatuh cinta kepadanya? Jiming, Ada apa ini? Jiming, jangan tinggalkan aku ya. Aku benar-benar merasa sangat takut. Aku takut kamu akan meninggalkanku. Aku takut kamu akan membuangku. Kamu tahu sendiri, hanya kamu yang aku miliki. Sisi, Jiming, jika kamu pun sudah tidak menginginkanku lagi, lalu apa arti hidupku ini? Lebih baik aku tiada saja. apa yang kamu lakukan? Siapa yang bilang aku tidak menginginkanmu? Jangan melakukan hal konyol. Jiming, Presiden Gu, gawat. Proyek kerjasama kita dengan grup ME sebelumnya sedang bermasalah. Ini sungguh mendadak. Benar. Presiden Gu. Apa yang terjadi? Presiden Gu, draft desain yang diberikan oleh Direktur Lu sebelumnya kepada grup ME mengalami masalah. Beberapa gambar kunci spesifiknya hilang. Penanggung jawab di sana sangat marah. Dia menyatakan jika masalah ini tidak segera selesai, mereka akan menghentikan kerjasama dengan kita untuk waktu yang tidak ditentukan. Proyek ini selalu berada di bawah tanggung jawabmu. Dan gaun pengantin ini juga kamu yang desain. Kamu biasanya sangat teliti. Bagaimana bisa ada kesalahan besar seperti ini? Jiming aku. Sudahlah, sekarang bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Karena draft desain ini kamu desain sendiri, seharusnya tidak sulit bagimu untuk memperbaiki kesalahan ini, kan? Gawat. Gambar desain ini kucuri dari Suli. Sekarang Suli juga menghilang. Bagaimana caraku memperbaikinya? Kenapa? Ada masalah. Direktur Lu, waktunya mendesak. Ayo kita cari solusinya segera. Benar, Direktur Lu. Kantor cabang kita baru saja berdiri, pesanan ini sangat penting bagi kita. Kita bahkan sudah merayakannya dengan minum-minum. Kita tidak boleh berhenti di tengah jalan, kan? Draft desain ini kenapa terlihat tidak asing? Sudah larut malam, belum istirahat, masih mengerjakan gambar desain untuk proyek MI. Ya, kantor cabang baru saja berdiri. Aku juga berharap bisa membantu Presiden Gu agar bisa mendapatkan pesanan besar ini dalam sekali jalan. Semangat ya. Ini, bukankah ini draft desain milik Suli? Bukankah ini cetak biru desain milik Suli? Apa yang kau bicarakan? Ini. Bagaimana mungkin ini milik Suli? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri proses desain Lily. Aku tidak mungkin salah lihat. Sebelumnya, saat kita menyerahkan draft desainnya, kau jelas-jelas bilang kalau rencana milik Lily tidak lolos. Tapi draft desain ini, mengapa bisa muncul di sini? Bagus sekali. Ternyata bukannya tidak lolos, melainkan kau mengambilnya untuk dirimu sendiri, bahkan berbohong bahwa ini adalah hasil kerjamu. Cukup. Sebenarnya apa yang terjadi?
Jiming, jangan dengarkan omong kosongnya. Siapa yang tidak tahu kalau Suli dan Li Shui selalu bekerja sama secara rahasia? Sekarang Suli sudah tidak tahu kemana, tentu saja dia bisa bicara sesuka hatinya. Aku tidak bicara kosong. Sudah. Saya lebih percaya pada apa yang dikatakan Sisi. Lagi pula, Suli sama sekali tidak mengerti hal-hal seperti ini. Presiden Gu, Lili itu berasal dari Fakultas Seni. Dia dengan sukarela mengikutimu untuk membangun kantor cabang ini, mulai dari nol. Demi membantumu, dia tidak pernah bersantai sehari pun. Kami semua melihat kerja kerasnya. Bagaimana mungkin Anda bicara begitu tentangnya? Tapi Anda sendiri, apakah Anda pernah memperhatikannya? Tahukah Anda demi desain-desain ini, dia tidak tidur berhari-hari, sibuk sampai lupa makan, bahkan sampai pingsan karena kelelahan? Hei Lili. Lili, Jika merasa tidak enak badan, ambillah cuti. Jangan berada di sini dan menghambat kemajuan semua orang. Lili, di matamu hanya ada Sisi. Anda tidak pernah mau sedikit pun melirik Lili kami. Mana mungkin Anda tahu bahwa dialah desainer paling berbakat di departemen kami. Sedangkan Direktur Lu, yang paling Anda percayai, justru selalu merundungnya. Jiming, jangan dengarkan omong kosongnya. Apa kamu belum tahu siapa Suli sebenarnya? Dia hanyalah seorang mahasiswa seni biasa, tidak punya status maupun latar belakang. Jika bukan karena bantuanmu, mustahil baginya untuk bekerja di grup Gu. Bagaimana mungkin dia punya kemampuan sehebat itu? Maksudmu, aku sedang memfitnahmu? Baiklah kalau begitu, sekarang desain grafis ini kekurangan bagian detail yang paling penting. Di hadapan semua orang, lengkapilah detail-detail ini sekarang. Sisi, memang benar. Hal yang paling mendesak sekarang adalah melengkapi bagian yang kurang pada desain ini. Agar kita bisa memberi penjelasan kepada grup MI. Benar, Direktur Lu. Jika desainnya tidak bisa diserahkan, kerjasama kita akan gagal total. Kamu tidak bisa menggambarnya kan? Karena kamu sama sekali tidak tahu apa detail yang hilang itu. Kamu, Semua ini adalah hasil kerja keras siang dan malam Suli dalam membuat desain ini. Coba lihat, bukankah ini persis sama dengan milikku? Memang benar-benar sama. Pada draft desain ini, semua detail terlihat jelas. Bahkan logo dan bahan pada pakaian pun, semuanya sudah sangat jelas. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam sekejap. Mungkinkah ini semua benar-benar digambar oleh Suli? Katakan padaku, apa itu benar? Jawab. Jiming. Aku melakukan ini demi kebaikan perusahaan. Lagi pula, aku adalah penanggung jawab proyek ini. Tidak peduli siapa yang membuat rencananya, menggunakan namaku, bukanlah sebuah kesalahan kan? Ternyata semua ini adalah milik Suli. Bahkan acara perayaan itu pun seharusnya menjadi miliknya. Tari telanjang, tari telanjang, tari telanjang, tari telanjang. Aku kebetulan menemukannya di pelelangan waktu itu, jadi aku memberikannya kepada Sisi. Aku sedang mengandung anakmu, Gu Jiming. Jiming! Diam! Sekali kamu mencuri prestasi milik Suli, tapi kamu berani-beraninya berkata seperti itu tanpa rasa malu di depanku. Jangan lupa, beberapa bagian perusahaan bisa mendapatkan kontrak besar dengan grup MI, itu berkat draft desain milikku. Jiming. Cukup. Kamu sama sekali tidak pantas menduduki posisi direktur. Sekarang, segera serahkan semua pekerjaanmu, lepaskan jabatan direkturmu itu, dan kembalilah menjadi staf biasa. Kamu ingin menurunkan jabatanku? Hanya karena aku mengambil hasil kerja Suli? Memangnya apa lagi? Semua ini seharusnya menjadi milik Suli, tapi kamu tiba-tiba kembali dari luar negeri, memohon padaku agar tetap tinggal. Dan aku terpaksa memasukkanmu untuk menggantikan posisi Suli? Baiklah. Apa sekarang kamu menyesal? Sudah terlambat. Suli sudah tidak menginginkanmu lagi, dia sudah benar-benar kecewa. Tidak mungkin dia mau kembali bekerja keras untukmu. Kamu. Kenapa? Apa kamu mau menghajar aku? Bagus-bagus, aku akan menandatangani surat pemecatanmu sekarang juga. Kedepannya, seterusnya jangan pernah datang bekerja di grup Gu lagi. Di mana kertasnya? Apa kebenaran yang sesungguhnya? Dan apa yang mereka lakukan padaku di dalam kamar mandi? Semuanya akan terungkap tanpa ada yang terlewat di pengadilan.
Dulu saat Suli ingin melapor ke polisi, aku yang takut masalahnya menjadi besar, maka aku pun menghalanginya. Dia bilang di sini ada kebenaran dari semuanya. Aku sungguh ingin melihat apa kebenaran yang sebenarnya ini. Siapa itu Nyonya Gu? Dia hanyalah yatim piatu yang malang, berasal dari kalangan bawah, bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatu kita. Jiming, aku salah. Seharusnya aku tidak membantahmu. Maafkan aku. Jangan dengarkan itu, jangan dengarkan. Enyahlah. Aku ingin membiarkannya tahu bahwa akulah cinta sejati Gu Jiming. Asal aku bersedia bercerai dan kembali memberi tanda pada Gu Jiming, dia akan segera menendang Suli, lalu menikahiku. Ternyata sisi kita ini sangat hebat. Tapi kalau dipikir-pikir, dulu kamu telah mencampakkan Gu Jiming dan sudah mendapatkan keluarga Xiao di luar negeri. Hidupmu berjalan sangat mulus. Kenapa tiba-tiba bersedia kembali ke dalam negeri? Dulu keluarga Gu hanya fokus melakukan bisnis di dalam negeri. Kekuatannya jauh di bawah keluarga Xiao. Jadi aku mencampakkan Gu Jiming dan menikah dengan suamiku yang sekarang. Tapi siapa yang menyangka? Keluarga Xiao, keadaannya makin hari makin buruk. Sementara keluarga Gu malah makin berjaya. Bagaimana aku bisa merelakan hal ini? Tetapi, bukankah kamu sudah memberikan keluarga Xiao 2 orang putra? Tega sekali kamu meninggalkan suami dan anak demi kembali lalu menikah dengan Gu Jiming? Siapa juga yang benar-benar ingin menikah dengan Gu Jiming? Aku ini hanya mengincar harta keluarga Gu. Nanti pada saatnya, setelah mengusir wanita tak tahu malu Suli itu, lalu mendaftar nikah dengan Gu Jiming, mendapatkan saham keluarga Gu, setelah itu aku akan menendangnya. Memang hanya kamu yang paling cerdik. Tentu saja, mari kita pergi. Suli, kamu sudah dengar semuanya? Dasar penipu, aku akan memberitahu Gu Jiming. Terus kenapa? Sekalipun kamu memberitahu Gu Jiming, dia tidak akan pernah mempercayaimu. Selamanya dia adalah budakku. Sedangkan kamu, bahkan hanya sampah sisa yang budakku pun tidak mau memungutnya. Kalian mau apa? Lepaskan, menjauh dariku. Lepaskan aku. Ingin coba-coba? Sekalipun hari ini aku membuat perhitungan denganmu di sini sampai tiada, Gu Jiming juga akan membereskan semuanya untukku. Aku akan tetap aman-aman saja. Dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban apapun. Jadi, inilah wajah aslimu. Jiming, tolong dengarkan penjelasanku. Ternyata selama ini aku hanya anjing bagimu. Bukan begitu. Ternyata, dulu saat kamu pergi itu bukan karena marah, tapi kamu sudah mendekati keluarga Xiao. Sekarang, setelah keluarga Xiao bangkrut, kamu berniat menipu saham grup Gu dariku, demi membantu suami dan anakmu itu, kan? Bukan begitu kenyataannya. Jiming, tolong dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa? Menjelaskan kalau semua ini tidak benar, bahwa kamu dengan si Xiao itu sebenarnya tidak memiliki anak. Aku memang merahasiakan darimu kalau aku punya anak, tapi itu karena aku takut kamu akan memandang rendah diriku dan tidak mau bersamaku lagi. Aku benar-benar tidak menipumu. Xiao Cheng memperlakukanku dengan buruk. Sedikit-sedikit dia memukul dan memakiku. Aku hanya merasa sangat tidak aman. Aku sangat takut kehilanganmu. Jiming. Cukup. Sekarang aku tidak akan lagi termakan oleh tipu muslihatmu itu. Jiming, apa kamu sudah tidak menyukaiku lagi? Dulu kamu sangat mencintaiku. Ya, aku memang pernah menyukaimu. Tapi yang kusukai adalah dirimu yang lugu dan baik hati, bukan wanita yang licik dan haus akan keuntungan seperti ini. Kejam. Kamu pintar sekali merasa suci sendiri. Apakah aku kejam atau tidak? Apa kamu baru tahu hari ini? Saat pesta perayaan itu, kamu jelas-jelas tahu kalau tusuk konde giok itu adalah peninggalan nenek Suli. Tapi hanya karena aku bilang aku suka, kamu tetap memberikannya padaku di depan semua orang. Bukankah pada saat itu, kamu tahu kalau aku sengaja melakukannya? Aku sengaja melukai diriku sendiri lalu memfitnah Suli sampai kamu mengurungnya di dalam ruang bawah tanah selama 2 hari 2 malam. Setelah itu, apakah kamu pernah memberinya kompensasi? Aku menamparnya 100 kali, bahkan berusaha menghabisinya. Tapi bukankah, pada akhirnya semua dianggap berlalu begitu saja? Lalu sebelumnya, saat aku dan Suli disekap bersama di gudang, kamu tetap memilih untuk menyelamatkanku terlebih dahulu, kan? Dan juga tentang anak Suli. Cukup. Gu Jiming, kamu sudah tahu sejak lama bahwa aku adalah wanita yang jahat. Kamu tahu segalanya, tapi kamu tidak peduli. Kamu hanya diam menonton saat Suli aku fitnah dan aku tindas. Kamu berpura-pura tutup mata karena kamu sama sekali tidak sudi membelanya. Bukan begitu? Bukan begitu kejadiannya. Sekarang kamu menyebutku jahat. Itu karena kamu baru menyadari
bahwa kamu ternyata sudah lama mencintai Suli. Tapi dia sudah kamu dorong menjauh dengan tanganmu sendiri, dia sudah tidak mencintaimu lagi. Kamu sadar tidak bisa menanggung semua ini, lalu melimpahkan semua kesalahannya padaku. Gu Jiming, kamu hanyalah seorang penakut yang sangat rendah. Apa yang dia katakan benar, Lu Sisi bukan orang baik, dan kamu pun sama saja. Lily begitu mencintaimu, tapi kamu menikmati kebaikannya, sambil membiarkan Lu Sisi menindasnya. Saat dia merasa paling tak berdaya, dan sangat butuh bantuan, pilihanmu tanpa pengecualian, selalu jatuh pada Lu Sisi. Kamulah yang membuatnya sangat kecewa, dan mengusirnya pergi dari sisimu. Situasi yang terjadi sekarang ini, kamu tidak bisa menyalahkan siapapun. Cukup, cukup. Pergi kalian semua keluar dari sini sekarang juga. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku salah. Seharusnya aku tidak menyakitimu. Suli, Apa benar ini dengan Suli Nona Su? kamu siapa? Saya dari Jifeng Express. Ada sebuah paket yang dipesan oleh Nona Su. Ingin dikirim kemana? Antarkan ke kantor. Silakan ditanda tangani, Tuan. Letakkan saja di sini. Sampai sekarang kamu masih terpikir untuk membeli perlengkapan bayi ini? Begitu besarnya kah keinginanmu untuk punya anak? Jiming, Tapi ini semua salahku. Kenapa bisa jadi seperti ini? Presiden Gu, apa gunanya melakukan hal seperti ini? Nona Su juga tidak akan bisa melihatnya. Halo? Apa katamu? Oh, saya mengerti. Presiden Gu, orang-orang yang diutus untuk mencari Nyonya memberi kabar. Katanya mereka telah menemukan Nona Su. Benarkah? Katanya itu ada di Akademi Seni Steinway, Inggris. Dalam daftar undangan pameran seni kampus, ada nama Nona Suli yang ditemukan, beserta karya yang dipamerkannya. Coba aku lihat. Dia sangat mahir melukis. Lagi pula saat kami menghabiskan waktu bersama, itu karena dia berada di lokasi kecelakaanku untuk melukis pemandangan. Matahari terbenam hari itu sangat indah. Tapi sejak menikah denganku, dia tidak pernah menyentuh kuas lukis lagi. Melihat hal ini, apa yang Anda utangi padanya? Lebih dari sekadar kuas lukis. Benar sekali, dia juga telah menyelamatkan hidupku. Aku berhutang nyawa padanya. Kamu benar? Akademi Steinway, begitu kan? Baiklah, segera siapkan jet pribadi. Aku ingin pergi ke negara M untuk menemuinya. Baik, Presiden Gu. Saya akan segera mengaturnya. apa ini? Kok misterius sekali? Tiga, dua, satu. Ehem. Lily, setelah mengamatiku begitu lama, apa kamu bersedia memberiku kesempatan untuk mencoba menjadi pacarku? Bisa diterima secara resmi atau tidak? Itu tergantung usahamu ya. Kamu setuju? Halo kakak ipar, selamat untuk Kak Jin. Akhirnya impianmu menjadi kenyataan. Cium, 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 cium. Boleh kan? Gu Jiming, kenapa kamu ada di sini? Suli, apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Memangnya tidak kelihatan? Kami sedang menjalin hubungan. Siapa yang mengizinkan kalian berhubungan? Aku belum tiada. Gu Jiming, kita sudah bercerai. Atas dasar apa? Dengan identitas apa?
Kamu datang sejauh ini untuk menginterogasiku? Siapa yang bilang padamu kita bercerai? Cepat enyah dan pulanglah sekarang juga. Tuan Gu, tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Dulu kamu merasa aku tidak pengertian, tidak dewasa, dan berpikiran sempit. Sekarang aku sudah memberimu jalan untuk bersama Lusisi, impianmu sudah jadi kenyataan. Bukankah seharusnya kamu di rumah, memeluk cinta sejatimu itu, dan bermesraan? Lalu kenapa kamu mencariku? Ali, maafkan aku. Ini salahku. Aku tahu selama ini aku telah membuatmu sangat menderita. Aku berjanji akan selalu menemanimu. Mari kita pulang. Aku tidak akan pernah lagi membiarkanmu merasa tersakiti. Menemaniku? Simpan saja belas kasihanmu itu. Dulu memang benar, aku merasa sangat gembira hanya karena kamu pulang ke rumah beberapa hari lebih lama. Tapi sekarang, aku sudah tidak peduli lagi. Ali, dengarkan aku. Hei Tuan Gu, Lily adalah pacarku. Tolong jaga batasanmu. Siapa yang kau sebut pacarmu? Dia adalah istriku. Mantan istri. Grup Gu sekarang adalah salah satu grup perusahaan terbaik di negeri ini. Kupikir Tuan Gu seharusnya tidak akan merendahkan diri menjadi mantan suami yang terus mengusik meski sudah cerai kan? Aku katakan sekali lagi. Kami belum bercerai. Surat perjanjian cerai itu ditandatangani tanpa sepengetahuanku. Itu sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum. Meskipun kamu tidak mengakuinya, aku tetap bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Luka yang telah kau perbuat, serta penghinaanmu bersama Lusisi terhadapku, sudah cukup bagi pengadilan untuk memberikan keputusan yang paling adil. Gu Jiming, hubungan kita sudah berakhir, jangan mengusikku lagi. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya kamu akan meninggalkanku. Kamu jelas-jelas sangat mencintaiku. Itu dulu. Salahku karena telah buta. Salahku karena terlalu baik. Selalu menaruh harapan padamu. Tapi sekarang, aku hanya menyesal tidak melihat wajah busukmu lebih awal. Saat aku melihatmu sekarang, aku hanya merasa muak. Ali, aku tahu kamu hanya sedang bicara dalam kemarahan. Aku berjanji, aku memohon padamu, maafkan aku kali ini saja ya. Aku berjanji kelak akan memperlakukanmu dengan baik. Aku berjanji. Mulai saat ini dan seterusnya, kamu adalah satu-satunya wanita di sisi aku, Gu Jiming. Kamu adalah satu-satunya istri aku, Gu Jiming. Mari kita mulai dari awal lagi ya. Mulai dari awal, kamu tidak pantas. Yuk kita pergi. Ali, maafkan aku. Kumohon jangan pergi. Jangan pergi. Aku tidak salah lihat. Kenapa dia berlutut? Apa yang sedang terjadi? Gu Jiming benar-benar terhadap berlutut di hadapan kakak ipar. Maafkan aku. Dulu aku sempat khilaf, percaya begitu saja pada omongan sepihak Lusisi, dan melakukan banyak hal yang menyakitimu. Tapi aku tidak pernah berniat untuk bercerai darimu. Aku akui bahwa dulu, aku membuatmu merasa sangat tertekan. Aku tidak pernah peduli dengan perasaanmu. Tapi itu semua karena di hadapanku. Kamu selalu terlihat seolah tidak peduli. Apapun yang kulakukan, kesalahan apapun yang kuperbuat, aku hanya perlu membujukmu sedikit, dan kamu akan memaafkanku tanpa syarat. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar marah kepadaku. Jadi aku pantas menanggung semua ini? Iya, aku yang bersalah. Aku bersalah. Aku tidak seharusnya memanfaatkan rasa sukamu padaku untuk mengabaikan perasaanmu secara semena-mena. Aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Kumohon maafkan aku sekali saja ya. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku benar-benar tidak ingin kehilanganmu. Bu, Jiming, apa kamu benar-benar tidak ingin kehilanganku? Atau kamu baru menyadari nilai kegunaanku dan tidak rela melepaskanku? Apa katamu? Surat pemutusan kontrak dari grup MI harusnya kamu sudah menerimanya, kan? Wanita idamanmu, Lusisi, mencuri hasil desainku dan menjadi pahlawan besar di perusahaanmu, menikmati perlindunganmu, dan hadiah perayaan darimu. Sekarang setelah proyek itu gagal, kamu ingin mencariku lagi untuk membereskannya? Tidak, bukan begitu. Aku sama sekali tidak pernah memikirkan soal masalah proyek itu. Aku benar-benar menyesal. Aku mohon, berikan aku satu kesempatan untuk bertobat. Bagaimana? Apa gunanya penyesalan? Apa penyesalan bisa memulihkan rasa sakit yang kamu perbuat? Apa penyesalan bisa mengembalikan kehilangan anak di kandunganku? Ali, aku... Apa kamu pernah benar-benar mengharapkan anak kita? Tentu saja aku pernah.
Dulu kamu tahu jelas bahwa aku sedang hamil. Tapi saat kamu berusaha keras untuk membela dia, pernahkah kamu memikirkan anak kita? Saat dia memojokkanku di toilet dan menyerangku habis-habisan, saat kamu menerjang masuk, apakah yang kamu lindungi itu anak kita? Bahkan saat anak kita tiada, ketika aku berbaring di meja operasi, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Maafkan aku. Sudah terlambat, Gu Jiming. Saat aku paling membutuhkanmu, kamu berulang kali mendorongku pergi. Sekarang aku sudah tidak membutuhkanmu lagi. Permintaan maaf dan penyesalanmu sama sekali tidak berharga bagiku. Ali. Ali, tolong jangan pergi. Aku memohon padamu, maafkan aku kali ini saja ya. Aku berjanji, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Percayalah padaku. Percayalah padaku. Kali ini saja. Satu kali saja. Gu Jiming, di matamu, aku ini apa? Apa aku terlihat begitu rendah? Hanya karena kamu datang merendahkan diri untuk memohon padaku, apa aku akan patuh dan kembali ke sisimu begitu saja? Sebelumnya aku tidak perhitungan, itu karena aku pernah mencintaimu. Tapi kamu bisa lihat sendiri, aku sudah punya pacar, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Jika kamu berani menggangguku lagi, jangan salahkan aku jika aku membuat perhitungan denganmu. Mari kita pulang. Baiklah. Ali, Ali. Aku peringatkan kamu, jangan ganggu pacarku lagi. Kalau tidak, aku akan menghabisi kamu. Mari kita pergi. Ali. Ali, Presiden Gu. Presiden Gu, Tenangkan dirimu. bagaimana aku bisa tenang? Aku tidak akan menyerah. Ali adalah milikku. Dulu milikku. Dan selamanya akan tetap milikku. Suka? Tentu saja suka, tapi bukankah ini akan... Halo? Yang ini, dan yang ini juga. Tolong bungkus semuanya. Aku belum selesai bicara loh. Kenapa kamu beli semuanya? Aku hanya perlu mendengar kamu bilang suka. Apapun kekhawatiran yang akan kamu katakan setelah itu, sama sekali bukan menjadi pertimbanganku. Kenapa? Ingin jadi CEO yang sombong? Bukan sok berkuasa. Aku hanya ingin kamu paham bahwa kamu pantas mendapatkan segala hal indah di dunia ini. Baik itu nilai barangnya atau kegunaannya, kamu tidak perlu memikirkan itu semua. Cukup katakan kamu suka, itu sudah cukup. Menjalani hidup? Bagaimana mungkin terasa sama saja tak peduli dengan siapa kita menjalaninya? Ternyata dicintai oleh seseorang dengan penuh keyakinan, rasanya seperti ini. Siapa itu Suli? Siapa sebenarnya Suli? Sangat romantis, cepat lihat. Kau benar-benar tidak bisa membiarkanku tenang. Suli, karena kamu tidak mau berbaikan denganku, maka aku akan mengejarmu sekali lagi secara sungguh-sungguh. Semua barang ini, termasuk kado ini, semuanya aku siapkan untukmu. Maukah kamu memaafkanku? Mawar merah ini sungguh sangat cantik. Suli, apa kamu sudah memaafkanku? Sayang sekali ini adalah kesukaan Lu Sisi. Bukan mawar merah yang aku suka, tapi mawar sampanye, mobil mewah dan rumah mewah, serta perhiasan, semuanya adalah kesukaan Lu Sisi. Kue mangga, aku alergi mangga, dan aku juga tidak suka makan kue. Berhentilah berpura-pura baik di sini. Kamu tidak pernah benar-benar mengerti aku, berusaha mengambil hatiku dengan hal-hal kesukaan Lu Sisi. Sungguh menjijikkan. Cukup sudah tontonan lucunya, ayo kita pulang. Ali, aku tidak akan pernah menyerah mengejarmu. Aku tidak akan menyerah.
Kita adalah suami istri. Meskipun kita sudah menandatangani surat cerai, tapi tidak akan sah jika aku tidak setuju. Apakah terasa sakit? Sakit. Aduh, kenapa kamu ceroboh sekali? Tuan Muda Gu, apakah kamu juga akan merasa sedih untukku? Ali, aku memohon padamu. Dengan hidupku dan seluruh grup gua aku bersumpah, kali ini, aku pasti akan sangat menghargaimu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik ya. Sumpahmu itu sama sekali tidak ada artinya bagiku. Gu Jiming, aku katakan sekali lagi, dengarkan baik-baik, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Sepertinya ada sesuatu yang perlahan terlepas dari tubuhku. Aliku, kali ini dia benar-benar akan meninggalkanku selamanya. Jiming, Jiming, Jangan ikuti aku lagi. Jiming, aku baru saja melihat semuanya. Suli, dia benar-benar sudah berpaling hati. Dia sama sekali tidak mencintaimu lagi sekarang. Kenapa kamu masih harus mengejarnya terus? Bukan urusanmu. Karena kamu sangat menyukai Suli. Aku akan menyerahkan Suli ke tanganmu. Kamu cukup beri aku sejumlah uang untuk membantu keluarga Xiao melewati masa sulit ini. Bagaimana cara kamu mendapatkannya? Keluarga Xiao masih memiliki pengaruh di negara M. Nanti aku akan membawa Suli, lalu menyerahkannya kepadamu. Dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padanya. Lalu aku akan mengirimkan berita kepada keluarga Song bahwa Suli bermain gila dengan banyak pria di tempat tidur, mengatakan bahwa dia wanita tidak baik. Saat ini dia hanya mengandalkan Song Jinian untuk mendukungnya. Jika Song Jinian sampai tahu dia hanyalah wanita hina yang sudah rusak, pasti dia tidak akan menginginkannya lagi. Oh, setelah nanti tidak ada lagi campur tangan dari keluarga Song. Jika kamu ingin mengurungnya di sisimu, bukankah itu akan semudah membalikan telapak tangan? Wanita kejam. Kamulah yang terus mengejar Suli tanpa henti. Aku sudah membantumu, tapi kamu malah memukulku. Biar ku beritahu padamu, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut Suli saja, atau merusak reputasinya, aku akan membuat perhitungan denganmu. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Bangunlah, bangun. Kamulah yang menyelamatkan hidupku. Terima kasih telah membantuku pulih. Apa yang kamu inginkan? Aku melakukannya dengan sukarela. Aku tidak butuh imbalan. Kamu menyukaiku? Kenapa? Apa kamu masih sedih karena kejadian tadi? Bukannya sedih sih. Aku hanya merasa 4 tahun ini benar-benar terasa tidak layak. Dia yang tidak pantas untukmu, tapi aku juga berterima kasih karena dia tidak pantas memilikimu, sehingga memberiku kesempatan. Terima kasih, Jinian. Tuan Muda, Nona Su akhirnya kalian datang juga. Tuan dan Nyonya sudah membicarakan kalian sejak kemarin. Katanya setelah sekian lama, ini pertama kalinya Tuan Muda membawa pulang pacar. Itu membuat mereka sangat bersemangat. Kenapa? Apa kamu merasa gugup? Pertama kali bertemu Ibu Gu Jiming, ibunya memiliki permusuhan alami terhadap latar belakang asalku. Jadi sampai sekarang aku masih tidak bisa menahan rasa gugup. Aku takut ibunya juga tidak akan menyukaiku. Jangan gugup, orang tuaku pasti akan menyukaimu. Cepat, cepat, cepat. Tangkap itu. Cepat. Tangkap itu untukku. Lewat sini, lewat sini. Akhirnya kau tertangkap juga. Lihat saja kemana lagi kau akan lari. Sekarang aku bisa membuatkan sup ayam untuk putra dan menantuku dengan tanganku sendiri. Kalian sudah pulang secepat ini? Halo, Bibi. Bagus, bagus sekali. Aduh, ini pasti Xiao Su, kan? Tidak menyangka kalian akan datang secepat ini. Lihatlah, rumah ini berantakan sekali. Halo, Paman. Baiklah. Ini sangat bagus. Ayah, ibu, kalian sedang apa? Mau membuat peternakan ayam di dalam rumah? Bukankah kamu bilang ingin membawa Lili pulang? Aku dan ayahmu begitu semangat sampai tidak bisa tidur selama 2 malam. Tadi malam,
Ayahmu matanya masih melotot segar, lalu tiba-tiba dia merasa sangat bersemangat, katanya hari ini dia ingin memasak sendiri untuk menunjukkan kebolehannya kepada kalian. Lalu aku berpikir, sebagai seorang ibu, aku tidak boleh kalah, kan? Jadi aku ingin membuatkan sendiri, sup ayam andalanku. Hanya saja ayam ini, tadi susah sekali ditangkap. Tadi hampir saja siap kumasak, tapi dia malah kabur. Ayam ini? Sungguh tidak mengerti aturan. Ayah, Anda sudah lebih dari 30 tahun tidak pernah menyentuh dapur. Bukankah tindakan Anda ini hanya akan menyusahkan para koki di rumah? Dan juga Ibu, Anda sebenarnya tidak tahu cara memasak sama sekali. Dulu demi mengejar Ibu, Ayah memuji sup ayam buatan Ibu sangat lezat. Ibu benar-benar percaya kata-kata pria yang budak cinta begitu? Dasar, anak nakal ini. Aku tidak suka mendengar perkataan itu. Benar sekali. Ayahmu ini adalah ketua dewan dari grup song yang hebat, Japatu dari grup song yang hebat. Bagaimana mungkin aku seorang budak cinta? Tapi sup yang kau rebus itu, memang terasa ada yang kurang sedikit. Apa? Bisa ulangi sekali lagi? Tidak berani, aku tidak berani. Sup rebusan istriku adalah yang paling lezat di seluruh dunia. Nah, begitu baru benar. Jangan dimasukkan ke hati, orang tuaku memang selalu seperti ini. Tentu saja tidak. Aku malah iri melihat suasana kekeluargaan kalian. Kupikir tuan muda sepertimu pasti memiliki banyak aturan di rumah, ternyata suasananya begitu hangat. Anggota keluarga kami sederhana, ayah dan ibu juga sangat ceria, semuanya dilakukan demi kebahagiaan. Nanti kamu akan mengetahuinya sendiri. Jangan hanya diam saja, ayo masuk dan duduk. Silakan masuk. Lily, mari silakan duduk. Cepat, cepat masuk. Mari masuk dan duduk. Ayo, masuklah. Duduklah, mari duduk. Lily, cepatlah duduk. Duduklah. Oh iya, buah-buahan. Bawakan buah-buahannya ke sini. Lily sayang, Jinian hanya bilang kalau kamu alergi mangga. Sisanya dia tidak menjelaskan secara detail. Ibu tidak tahu apa yang kamu suka makan. Jadi, ibu menyuruh mereka menyiapkan sedikit dari setiap jenis buah. Semuanya dikirim langsung melalui kargo udara dari berbagai negara. Cicipi selagi masih segar, ya. Aduh, kamu tidak tahu saja, anak ini, Jinian. Dia sudah melajang selama bertahun-tahun, membuat ibu dan ayahnya sangat khawatir. Kami hanya takut kalau suatu saat dia malah membawa pulang seorang pacar laki-laki. Sekarang semuanya sudah lega. Dengan adanya kamu, kami pun tenang. Kami tidak perlu lagi berencana memiliki anak kedua. Jangan dengarkan kata-kata ibuku. Kalau sedang gugup, dia suka bicara sembarangan. Aku memang merasa sangat gugup. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu calon menantuku, jadi aku belum punya pengalaman sama sekali. Aku hanya takut kalau kamu tidak menyukaiku. Lily, aku mendengar dari Jinian, kalau kamu adalah seorang yatim piatu, dan sudah tidak memiliki kerabat lagi di keluargamu. Setelah aku dan pamanmu mengetahuinya, kami merasa kasihan sekaligus khawatir. Kami kasihan karena, sebagai seorang gadis, kamu harus berjuang sendirian selama ini. Tapi kamu bisa tumbuh dengan sangat baik, itu mandiri, pasti kamu sudah melalui banyak kesulitan kan? Yang membuat kami khawatir adalah, keluarga kami ini, tidak memiliki pengetahuan dasar soal kehidupan. Kami takut kamu menganggap kami kurang wawasan, dan akhirnya tidak menyukai kami. Ternyata setiap keluarga kaya itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang merasa paling hebat, lalu merendahkanku yang berasal dari rakyat biasa, tapi ada juga yang mau menerima aku apa adanya. Hanya untuk menyambut kedatanganku, tuan dan nyonya yang sudah puluhan tahun tidak pernah masuk ke dapur, sampai rela memasak sendiri. Hanya demi membuat yatim piatu sepertiku ini bisa merasakan kembali kehangatan sebuah rumah. Tidak, bukan seperti itu. Menurutku, Paman dan Bibi adalah orang yang sangat baik. Bisa menjadi menantu kalian? Aku merasa sangat beruntung. Benarkah? Apa kamu benar-benar berpikir begitu? Syukurlah kalau begitu. Lalu, pelayan, cepat bawakan hadiah yang sudah kusiapkan untuk Lily ke sini. Ayo, sini. Lily, ini adalah pusaka keluarga Song kami. Dulu, nenek Song dari Jinian yang mengenakannya langsung ke tanganku. Hari ini aku memberikannya kepadamu. Hanya nyonya besar dari keluarga Song yang layak memilikinya. Mari. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Aduh, kenapa tidak bisa diterima? Kamu dan Jinian sudah akan menentukan tanggal pernikahan. Kelak, kamu akan menjadi nyonya besar keluarga Song yang sah di mata hukum dan semua orang. Benar sekali, sampai di generasi keluarga Song kami ini, hanya Jinianlah anak satu-satunya. Kalau kamu tidak menerimanya, apa mungkin kami berdua yang sudah tua ini harus punya anak lagi? Duh, apa yang kau bicarakan? Dasar orang tua tidak tahu malu. Benar-benar. Bu, berikan padaku. Lily, terimalah cincin ini. Biar ibu tenang, dan aku juga tenang. Bagus sekali. Karena sudah diterima, kamu tidak boleh menyesal ya. Bagus, bagus sekali. Oh, benar juga. Sajikan makanannya, sajikan. Mari kita makan.
Walaupun hari ini sup ayamnya gagal karena ayamnya lepas, tapi masakan pamanmu benar-benar lezat, dan biasanya sangat jarang dia mau masak. Lily, kamu harus makan yang banyak hari ini. Ayo, ayo. Ayo, selamat datang Lily dalam keluarga kami. Kelak kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Ayo, ayo. Tos, tos. Tos, Ternyata perasaan diterima oleh keluarga lebih membahagiakan dari yang aku bayangkan. Lily, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Ada banyak tamu di luar sana. Memangnya kenapa? Apa? Aku mengerti. Ada apa? Ada sedikit masalah dengan properti pernikahan. Aku harus pergi memeriksanya. Lalu, apakah perlu kubantu? Tidak usah. Kamu hanya perlu dengan tenang menjadi pengantin tercantik di seluruh dunia. Kamu benar-benar hebat ya. Seorang yatim piatu dari kawasan kumuh, belum lagi sebelumnya menggoda Gu Jiming, sekarang bahkan berani mendekati keluarga Song yang lebih berkuasa daripada keluarga Gu. Lu Sisi, seingatku, aku tidak mengundangmu ke pernikahanku, kan? Aku benar-benar tidak tahu apa kelebihanmu, seorang wanita hina yang pernah menikah dan kehilangan anak, malah merayu Song Jinian untuk mengisimu pernikahan yang semegah ini. Ternyata kamu iri, dan datang mencariku untuk pamer kekuatan. Wanita bersuami sepertimu malah sibuk menjadi wanita simpanan, sekarang Gu Jiming tidak mungkin lagi menginginkanmu. Bahkan, sampah yang sudah tidak kubutuhkan lagi, tidak akan pernah bisa kamu miliki. Kamu... Beraninya kamu memukulku? Memang sudah seharusnya kamu dipukul. Aku adalah menantu keluarga Song, dan ini adalah pesta pernikahan keluarga Song. Keluarga Song adalah orang terkaya di Provinsi Nan, bahkan seperempat aset di negara M. Itu semua adalah milik keluarga Song. Kamu datang ke sini membuat kekacauan? Apa kamu sedang mencari masalah? Aku adalah putri sulung dari keluarga-keluarga Lu, dan aku juga bagian dari keluarga Xiao. Lalu kenapa? Sejauh yang aku tahu, keluarga Lu tidak hanya memiliki satu putri sepertimu saja. Suami yang kamu banggakan itu, sepertinya dia juga menganggapmu biasa saja. Sedangkan kamu, hanyalah seorang wanita buangan yang sudah tidak memiliki nilai guna. Apa kamu pikir seluruh dunia akan terus menoleransi kebodohanmu? Kamu... Lu Sisi, alasan kenapa kamu sampai terpuruk seperti sekarang ini, itu semua karena kesalahanmu sendiri. Sebagai putri sulung keluarga lu, kamu seharusnya tekun mempelajari cara berbisnis. Dunia perdagangan buka jalanmu sendiri, menjadi bantuan bagi keluargamu. Tapi kamu malah suka merebut milik orang lain, mengandalkan pria untuk bertahan hidup. Begitu sampai pada hari saat pria tidak bisa diandalkan lagi, maka wajar saja jika kamu tidak berharga lagi. Kamu... Begini saja sudah tidak sanggup? Bukankah sebelumnya saat kamu jadi selingkuhan, kamu merasa sangat bangga? Kamu tak punya malu, hanya mengandalkan rayuan dan belas kasihan pria. Bahkan, sempat sangat besar kepala karena hal itu. Kupikir kamu sangat hebat. Ternyata saat para pria sudah tidak mempedulikanmu lagi, kamu malah datang padaku hanya demi perhatian? Aku peringatkan kamu, jika kamu berpikir bahwa aku adalah orang yang lemah dan bisa ditindas, maka kamu salah besar. Dulu aku tidak ingin mempermasalahkanmu, karena saat itu aku masih memiliki perasaan terhadap Gu Jiming, dan aku tidak ingin merusak keharmonisan. Tapi sekarang, hidupku sudah bebas tanpa cinta. Jika kamu berani memancing emosiku, waspadalah karena aku tidak segan menghajarmu. Suli, apa yang kamu sombongkan? Aku tidak tahu apa yang membuatmu merasa begitu terhormat. Kamu itu hanya mengandalkan keberanian yang diberikan Song Jinian padamu. Kalau tidak, mana berani kamu bicara seperti itu padaku? Apa perbedaan antara kau dan aku? Kita sama-sama hanya menggunakan cara rendah untuk menyenangkan laki-laki. Hanya saja, kau berhasil mendekati pria yang lebih kaya daripada Gu Jiming. Memang benar, memang Song Jinian yang memberiku keberanian. Tetapi, apa yang dia berikan padaku adalah keberanian untuk harga diri dan mencintai diri sendiri. Aku hanya berharap kau bisa mengerti bahwa kau pantas mendapatkan segala hal yang indah di dunia ini. Dia menyadarkanku bahwa ternyata mencintai seseorang tidak perlu merasa rendah, tidak ada hubungannya dengan latar belakang keluarga.
Kemarilah, selamat bergabung dengan kami Lily. Mulai sekarang kita adalah keluarga yang bahagia. Bahkan jika seluruh dunia bilang aku tidak pantas untuknya, dia tetap memberiku posisi yang setara, menghormatiku, dan melindungiku. Aku yang salah? Ternyata sejak awal akulah yang salah. Akulah yang sebenarnya tidak pantas untukmu. Ali, selamat menempuh hidup baru. Baiklah. Karena kau memuji Song Jinian setinggi langit, maka hari ini aku ingin lihat sampai sejauh mana dia bisa melindungimu. Apa yang mau kalian lakukan? Kamu hanyalah barang rongsokan yang dibuang Gu Jiming. Bagaimana bisa Song Jinian tidak merasa jijik? Aku ingin tahu, jika kamu berubah menjadi wanita yang sangat rendah dan tak tahu malu, apakah dia masih akan menginginkanmu? Beraninya kamu? Apa yang kalian inginkan? Kamu hanyalah barang bekas Gu Jiming yang sudah hancur. Tak disangka Song Jinian tidak merasa jijik. Aku ingin tahu, jika kamu menjadi wanita hina yang melayani semua orang, apakah dia masih akan menginginkanmu? Beraninya kamu? Kerja bagus. Aku tidak percaya, setelah si wanita kejam Suli itu dilecehkan, Song Jinian masih sudi menikahinya. Selama Suli sudah tiada, dengan kemampuanku, aku yakin bisa memenangkan hati Song Jinian dan membantu keluarga Xiao kita melewati masa sulit ini. Kekuatan keluarga Song memang jauh lebih hebat dari keluarga Gu. Benar-benar wanita tak tahu malu. Aku akan menunggumu menjadi pahlawan besar bagi keluarga Xiao kita. Siapa kalian? Lepaskan aku. Di mana lu, Sisi? Suruh dia datang menemuiku. Diam dan menurutlah, agar kamu tidak terlalu menderita nantinya. Kamu. Wah. Sudah bangun? Tuan muda. Wajah kecil ini memang sangat menarik. Pantas saja keluarga Song dan keluarga Gu berebut untuk mendapatkanmu. Hanya saja, entah bagaimana rasanya jika tidur bersamamu. Jangan macam-macam. Cepat lepaskan aku. Waktunya sudah tiba, di mana pengantin wanitanya? Jangan-jangan dia kabur dari pernikahan? Aduh, lihatlah ini. Aduh, Tidak ada orang di ruang rias. Ada yang menyabotase rekaman pengawas. Tidak ada yang melihat Lily keluar jam berapa. lalu kita harus bagaimana? Hari ini adalah pesta pernikahan kalian berdua. Lily, apakah dia berubah pikiran? Lily bukan orang seperti itu. Keputusannya untuk menikah denganku pasti sudah dipertimbangkan dengan matang. Jika dia menyesal, dia tidak akan melakukannya di acara seperti ini. Suli tidak akan pernah muncul. Lu Sisi, pesta pernikahan keluarga Song kami sepertinya tidak mengundangmu, kan? Aku datang dengan niat baik untuk mengingatkanmu. Istri tercintamu yang akan segera dinikahi, baru saja pergi bersama pria lain. Apa yang kau bicarakan? Siapa yang membiarkanmu masuk dan memfitnah Lily kami? Penjaga, tolong usir nona ini keluar. Tuan Muda Song, Anda sama sekali tidak mengenalnya. Suli itu hanya seorang wanita, tak tahu malu. Dulu saat dia bersama Gu Jiming, dia sering bermain di belakangnya dengan pria lain. Jika tidak percaya, Anda bisa bertanya pada pelayan manapun di keluarga Gu, semuanya juga tahu. Tuan Muda Song, kalian semua telah ditipu olehnya. Sikapnya yang sekarang hanyalah akting semata. Kenyahlah.
Tuan Muda Song, semua yang aku katakan adalah kejujuran. Aku mengatakan ini juga demi kebaikanmu. Buang dia dari sini. Baik, bos. Ayo jalan. Wanita bernama Suli itu, sebenarnya apa bagusnya dia? Dia hanyalah seorang wanita rendahan yang menjijikkan. Tuan Muda Song. Tuan Muda Song. Ayo cepat jalan. Tuan Muda Song. Tuan Muda Song. Semua ini, bukankah ini terlalu kebetulan? Aku khawatir, mungkin sesuatu telah terjadi pada Xiao Su. Benar, Jinian. Perkara pesta pernikahan ini bisa lanjut atau tidak, itu tidak penting. Yang terpenting adalah keselamatannya. Aku mengerti. Beri perintah ke bawah, kerahkan semua upaya kita, bawa pulang Suli bagaimanapun caranya. Siap, bos. Karena ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi, bank miliknya juga harus dikembalikan kepadanya. Cepat! Hei, bukankah seharusnya kamu menghadiri pernikahan? Suli menghilang. Aku khawatir sesuatu yang buruk terjadi padanya. Apa katamu? Karena kamu sangat menyukai Suli, aku akan menyerahkan Suli kepadamu. Asal kamu memberiku sejumlah uang untuk membantu keluarga Xiao melewati masa sulit ini. Menyerahkannya? Keluarga Xiao di negara M masih memiliki pengaruh. Nanti aku akan membawa pergi Suli, lalu memberikannya padamu. Kamu bisa melakukan apapun padanya sesukamu. Nanti aku akan mengirimkan kabar kepada keluarga Song, mengatakan bahwa Suli berselingkuh dengan banyak pria, mengatakan bahwa dia wanita yang hina. Masalah Xiao Cheng ini pasti ada hubungannya dengan Lu Sisi dan Xiao Cheng. Kita harus menemukan mereka. Kalau tidak, sesuatu yang buruk akan menimpanya. Selidiki sekarang. Walaupun harus mencari ke seluruh penjuru negara M, kalian harus temukan Xiao Cheng sampai dapat. Siap. Kerahkan seluruh kekuatan. Pastikan temukan keberadaan Lu Sisi dan juga Xiao Cheng. Lepaskan, jangan sentuh aku. Jika kamu berani menyentuh seujung kuku saja, maka bersiaplah dibuat tiada oleh keluarga Song dan dibuang ke sungai. Kalian, para keluarga Xiao dan keluarga Lu, semua akan ikut hancur bersamaku. Wanita sampah. Setelah malam ini lewat, kamu hanyalah sepotong barang rongsokan yang sudah habis dipakai orang lain. Kamu pikir Song Jinian masih menginginkanmu? Bahkan jika Song Jinian tidak menginginkanku lagi, aku tetaplah wanitanya. Jika kamu menyentuhku, itu sama saja dengan menantangnya. Hanya demi harga dirinya pun, dia akan melakukan segala cara untuk menghabisimu. Wanita ada di mana-mana. Kamu pikir, fakta bahwa Song Jinian menyukaimu sekarang, bukan berarti dia akan menyukaimu selamanya. Aku sudah menyuruh Sisi untuk merayunya. Meskipun wajah Lu Sisi memang tidak cantik dirimu, tapi soal pelayanan di ranjang, tidak ada pria yang sanggup menahannya. Begitu Song Jinian mencicipinya, dia pasti akan jatuh cinta. Kamu membiarkan Lu Sisi merayu pria lain? Bukankah kamu suami dari Lu Sisi? Terus kenapa? Bukannya wanita memang hanya alat untuk bersenang-senang? Jika dia tidak berguna dalam hal itu, aku bahkan tidak akan sudi meliriknya. Sangat harum. Jangan sentuh aku. Song Jinian tidak akan membiarkanmu. Gu Jiming juga tidak akan membiarkanmu. Apa kamu mau bermusuhan dengan keluarga Song dan keluarga Gu? Jangan banyak bicara. Hari ini aku harus mencicipi. Sebenarnya wanita yang diperebutkan oleh Song Jinian dan Gu Jiming itu hebatnya seperti apa? Tolong? Tidak bisa. Mencari seperti ini hanya membuang-buang waktu saja. Kita harus berpencar. Baiklah. Aku akan membawa satu tim ke arah selatan. Kamu tetaplah di sini. Baik. Segera beritahu aku jika ada kabar. Iya, tenang saja. Ayo jalan. Tolong. Gawat. Kenapa kamu kembali? Gu Jiming sudah menebak bahwa kitalah pelakunya. Sekarang dia dan Song Jinian bekerja sama mencari keberadaan kita ke seluruh penjuru dunia. Kurasa tidak lama lagi mereka akan sampai ke sini.
Bukankah katamu, urusan malam ini pasti akan aman dan terkendali? Aku juga tidak menyangka bahwa mereka akan sangat mempercayai Suli. Padahal aku sudah bilang kalau Suli pergi berkencan dengan pria lain. Tapi bukan saja tidak percaya, bahkan mereka tidak menaruh curiga sedikit pun. Lepaskan aku. Sudah aku bilang pada kalian sedari tadi, kalian menangkapku saat itu. Mereka pasti tidak akan melepaskan kalian begitu saja. Lebih baik sekarang lepaskan aku secepatnya, agar aku bisa berpura-pura seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Melepaskanmu? Wanita sampah ini telah mengacaukan semuanya. Sekarang kamu menyuruhku melepaskanmu. Bukankah itu sama saja menyinggung keluarga Song dan Gu sekaligus? Lalu bagaimana dengan nasib bisnis keluarga Xiao milikku? Sudah sejauh ini, aku hanya bisa bertaruh. Ambilkan bensinnya ke sini. Aku ingin melihat seberapa besar nilai yang kamu punya. Lepaskan. Lepaskan. Jika ingin menyelamatkan Suli, datanglah ke gudang pantai lumpuh. Ali. Ali? Gu Jiming. Jangan mendekat. Baik. Bicarakan ini baik-baik. Lepaskan Ali. Aku akan menuruti semua keinginanmu. Aku tahu bahwa keluarga Xiao kalian sekarang sedang mengalami krisis. Asalkan kamu melepaskan Ali, grup Gu kami pasti akan membantu dengan sepenuh tenaga. Aku mau 50% saham grup Gu. Baik, aku setuju. Dia bahkan setuju secepat itu, bahkan tanpa berpikir panjang. Ucapan saja tidak bisa dipercaya. Atas dasar apa, aku harus mempercayaimu? Aku akan menyuruh orang menyusun kontrak sekarang. Kita bisa menandatanganinya di sini saat ini juga. Asalkan kamu melepaskan Ali, apapun syarat tambahannya, aku bisa menyetujuinya. Demi Suli, apakah kamu benar-benar rela melakukan apapun? Ya, aku rela. Kalau begitu baguslah. Bukan hanya sahammu, tapi aku juga ingin kamu berlutut dan bersujud 3 kali kepadaku. Baik. Aku akan bersujud. Gu Jiming. Gu Jiming. Presiden Gu yang terpandang dan tak terjangkau, sosok elit di dunia bisnis, tuan muda dari grup Gu, demi Suli, ternyata rela berlutut dan bersujud. Gu Jiming, apa kamu begitu mencintai Suli? Kalau begitu aku harus menghabisinya. Aku akan membuat Gu Jiming kehilangan cintanya, menyesal seumur hidup, dan menderita selamanya. Jangan lakukan itu. Kamu sudah gila. Jika kamu melenyapkannya sekarang, kita tidak akan mendapatkan saham grup Gu. Dan kamu juga akan masuk penjara. Aku memang sudah gila. Aku hanya tidak ingin melihat Gu Jiming mendapatkan keinginannya. Atas dasar apa? Kenapa harus dia? Suli sudah akan menikah, tapi seluruh hati dan pikirannya masih tentang dia. Padahal akulah teman masa kecilnya. Aku akan menghabisinya. Berikan pisaunya padaku. Cepat berikan padaku. Gu Jiming. Gu Jiming. Gu Jiming. Sisi. Aku memilih Sisi. Jiming. Jiming, selamatkan aku. Suli. Jiming. Lily, ini semua salahku. Aku datang terlambat. Apa kamu terluka? Dulu kamu tidak pernah memilihnya dengan teguh. Jadi setelah ini kamu tidak perlu melakukannya lagi. Ada yang luka tidak? Apa kamu tahu kamu membuatku sangat khawatir? Aku sangat takut kehilanganmu, sangat takut tidak bisa melihatmu lagi. Jalan. Patahkan kaki mereka dan serahkan kepada polisi. Lalu,
buat keluarga Xiao dan keluarga Lu lenyap selamanya dari negara Hua dan negara M. Bawa pergi. Aku bersalah, Tuan Muda Song. Tuan Muda Song, beri aku satu kesempatan lagi. Tuan Muda Song. Tuan Muda Song. Tuan Muda Song. Tuan Muda Song. Selamat atas pernikahan kalian. Ali, Berikan semua bunga ini padaku, dan ganti dengan mawar sampahnya. Ali sangat menyukai mawar sampahnya. Pergilah. Oh ya, ingat ini, untuk makan malam hari ini, sama sekali tidak boleh ada produk makanan laut. Ali alergi terhadap makanan laut. Hei, kepala pelayan Wang, tolong carikan cincin warisan keluarga kita, temukan itu untukku. Malam ini, aku sendiri yang akan memakaikannya pada Lili. Istriku, bukankah kamu merasa sedikit terlalu tegang? Tentu saja begitu. Hari ini adalah pertama kalinya menantu kita datang ke rumah, setelah pernikahan besar itu. Bagaimana mungkin aku tidak merasa tegang? Iya. Semuanya akan mengikuti pengaturan istriku yang hebat ini. Apa itu belum cukup? Benar juga. Menurutmu perlukah aku membuatkan sup bebek untuk mereka secara langsung? Kemampuan membuat sup bebekku lumayan bagus. Loh, hei, pelayan, pergilah ke peternakan sekarang, bawakan aku seekor bebek. Kenapa pemandangan ini terasa begitu akrab, ya? Kenapa kamu masih melamun di sana? Cepatlah pergi. Baik, Nyonya. Sana, pergi. Hei, akhirnya aku berhasil menangkapmu. Lihat, kemana lagi kamu bisa kabur? Sekarang aku bisa membuatkan sup ayam, khusus untuk putra dan menantuku. Ayo, mari kita sambut Lili di keluarga ini. Aku berharap keluarga kita ini bisa terus bahagia selamanya. Mari bersulang. Ayo. Silakan dicicipi hidangannya. Selamat makan semuanya.